yang bersamaan, serta guru yang sedang memfasilitasi kegiatan belajar. Dengan demikian, permasalahan yang dapat digarap melalui PTK diantaranya yaitu masalah belajar siswa di sekolah, seperti misalnya permasalahan pembelajaran di kelas, kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengembangan profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, ada pengelolaan dan pengendalian, misalnya pengenalan teknik modifikasi perilaku, teknik motivasi, dan teknik pengembangan potensi diri. Yang keempat, ada desain dan strategi pembelajaran di kelas, contohnya masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran. Yang kelima, yaitu ada penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai, misalnya pengembangan pola berpikir ilmiah dalam diri siswa. Yang keenam, ada alat bantu media dan sumber belajar, misalnya penggunaan media perpustakaan dan sumber belajar dalam atau di luar kelas. Yang ketujuh, ada sistem asesmen atau evaluasi proses dan hasil pembelajaran, seperti masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran, pengembangan instrumen penilaian berbasis kompetensi atau penggunaan alat. Yang kedelapan, ada masalah kurikulum, misalnya implementasi KPK, urutan penyajian materi pokok, interaksi antar guru dengan siswa, interaksi antar siswa dengan materi pelajaran atau interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada Mbak telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Suatu rencana PPK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di kelasnya yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan hasil belajar siswa. Misalnya, ada sekelompok siswa yang mengalami kesulitan yang sama dalam mempelajari suatu bagian pelajaran. Ada siswa yang tidak disiplin mengerjakan tugas atau hasil belajar siswa yang menurun secara drastis. Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam serangkaian tahapan penelitian. Oleh sebab itu, identifikasi masalah merupakan tahap kualitas masalah yang diteliti. Masalah yang asal-asalan atau kurang teridentifikasi dapat menyebabkan pemborosan energi karena penelitiannya tidak membawa temuan yang bermanfaat. Sebagaimana disinggung dalam tulisan sebelumnya, tidak semua masalah pendidikan dapat didekati dengan penelitian yang ketat. Untuk itu, beberapa langkah berikut perlu diikuti dengan seksama sebagai untuk menemukan masalah dan dapat didekati oleh tindakan kelasnya. Yang pertama, masalah harus real dan atau on the job problem oriented. Artinya masalah tersebut di bawah kewenangan seorang guru untuk memecahkan masalah itu pun datang dari pengamatan pengalaman seorang guru sendiri melalui kegiatan sehari-hari. Yang kedua, masalah harus problematik. Artinya masalah tersebut perlu dipecahkan. Tidak semua masalah pendidikan yang nyata adalah masalah yang problematik karena pemecahan masalah tersebut kurang mendapat dukungan literatur atau sarana dan prasarana. Yang ketiga, masalah harus memberi manfaat yang jelas. Artinya, pemecahan masalah tersebut akan memberi manfaat yang jelas atau nyata. Untuk itu, pilihlah masalah penelitian yang memiliki suatu manfaat secara jelas. Yang keempat, masalah PPK harus fleksibel, dapat dipecahkan atau ditangani. Apakah dilihat dari daya penelitian, seperti waktu, dana, dukungan, birokrasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu analisis masalah. Menganalisis masalah merupakan langkah yang harus dilakukan guru setelah melakukan identifikasi. Jika melalui identifikasi
dapat menemukan beberapa masalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, maka analisis bertujuan agar masalah tersebut menjadi lebih jelas dan menduga faktor-faktor penyebabnya. Untuk memastikan akar penyebab masalah tersebut, beberapa teknik pengumpulan data dapat diterapkan. Yang pertama, mengembangkan angket. Yang kedua, mewawancarai siswa. Yang ketiga, melakukan observasi langsung dalam